Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak yang baik hati. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Tips sinetron yang dibintangi Alicia Rininta dan Chris Lauren masih dipertanyakan. Sebab, sinetron yang tayang di TMTM ini kini telah memasuki babak baru. Kelahiran anak Nayaka dari pasangan Alicia dan Chris Lauren semakin membuat rumah tangga mereka semakin banyak cobaan. Proses persalinan Kinanti dalam sinetron itu begitu mengharukan. Dengan banyaknya drama dan cobaan, Kinanti akhirnya bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Namun, kondisi Kinanti justru drop setelah melahirkan anaknya. Padahal, kelahiran Nayaka ini sempat menjadi harapan agar rating sinetron TMTM yang dibintangi Alicia dan Chris kembali naik. Lantas bagaimana sebenarnya rating TMTM kala Nayaka lahir dan sudah mulai dewasa? Kru TMTM telah menyiapkan proses persalinan yang begitu dramatis. Perjuangan Kinanti saat melahirkan anaknya dalam kondisi diculik jelas membuatnya Kinanti stres. Apalagi Abimana juga mengalami kecelakaan saat hendak menuju rumah sakit. Setelah anaknya lahir, Kinanti masih harus berjuang memulihkan kondisi kesehatannya. Bahkan, dia sempat sekarat hingga nyaris meninggal. Proses kelahiran Nayaka itu menempatkan TMTM episode 200-an memuncaki trending Twitter. Kata kunci lainnya seperti welcome Alicia juga perkasa di media sosial. Penggemar TMTM benar-benar menyambutnya dengan sukacita, seperti lahiran sungguhan. Sayangnya, kehebohan di media sosial tampaknya kurang tercermin dalam perolehan rating. Meski masih bertengger di puncak rating, kelahiran Nayaka rupanya tak memberikan peningkatan yang berarti semula. Saat episode itu, hanya meraih TVR 9,0 dengan audiens share 37,7%. Angka ini tak jauh beda dari episode sebelumnya, Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022, yang mengumpulkan TVR 9,0 dengan audiens share 38,1%. Sinetron ini mampu di angka lebih dari 10. Sebelumnya, sinetron TMTM bahkan memecahkan rekor baru dalam hal rating televisi. Sinetron yang tayang di ANTV ini berhasil menembus catatan mengesankan baru sebagai tontonan televisi. Dalam akun Twitter resmi ANTV, TMTM sukses menembus angka 44,3% untuk penayangan di hari Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kami bersyukur. Rating dan share para penggemar. Berkat pencapaiannya yang gemilang, TMTM meraih rekor muri setelah mencatatkan audiens share di atas 40% selama 100 hari pada tanggal 1 Mei tahun 2022. Audiens share sinetron yang dibintangi Alicia dan Chris mencapai angka 42,6%. Dukungan penggemar kami ucapkan banyak terima kasih.
Penulis TMTM yang baru, alur sinetron yang dibintangi Kris ini dinilai mulai tak karuan. Bahkan, penulis baru sinetron yang tayang di ANTV itu menjadi sorotan fans Kris dan Alicia. Pemicunya, karakter Kris yang diperankan Abimana ini dibuat bodoh. Hal ini pun diakui oleh Kris sendiri. Melansir halaman Instagram _update_official, pemain utama TMTM alias Kris meluapkan kekesalannya. Kris menilai alur serta naskah TMTM semakin tak jelas. Saya pun juga kesel, terkadang itu penulis ya, walaupun kita sudah berakting kita mengikuti penulisnya itu juga, kata Kris. Pas gue baca wah ngeselin pokoknya, kok Reno begini, terus abis itu kok gue bikin on, lanjutnya. Kita mau gak mau kan harus ngikutin kan, sambungnya. Selain jalan cerita, TMTM juga kembali menjadi perbincangan terkait munculnya pemain baru. Diberitakan sebelumnya, Kris pun dibuat stres tentang naskah TMTM saat ini. Ia bahkan menyebut beberapa cerita dalam sinetron tersebut makin terlalu menaksa kejahatan. Hal tersebut diungkapkan Kris melalui akun Twitter, @kris tanggal 31 Mei tahun 2022. Stres banget loh baca skripnya, bisa kena baby blues beneran nih asteris koya, cuit @kris. Bahkan tak tahu sosok penulis TMTM sekarang. Mohon maaf pemain sutradara aja kagak tahu siapa, penulisnya, dirahasiakan. Mentalnya gak siap wajah tersenyum, lanjut akun @alicia. Ini menjelaskan jika hampir semua aktor dan artis mempertanyakan siapa penulis yang baru. Mereka ingin kejelasan, mau dibawa kemana semua tokoh dalam TMTM. Kesetresan Kris dan Alicia ini terkena imbas dari rating TMTM yang kian anjlok. Melansir halaman Instagram Elza20, sinetron TMTM kini memperoleh rating hanya 5/29, 4 TV share. Yang biasanya memperoleh tidak kurang 10/40 TV share. Drama Terpaksa Menikahi Tuan Muda hari ini tanggal 31 Mei tahun 2022 menceritakan Andrew interogasi Alex mengenai kalung pemberian David. Pada saat itu, Alex terlihat senang memandangi hadiah kalung pemberian David. Andrew merasa kesal melihatnya dan Alex sengaja bikin misi bohong mengatakan kalung itu dia beli lewat online. "Kalung dari siapa?" tanya Andrew pada Alex. "Kalung ini aku beli lewat online," kata Alex berbohong. Sebenarnya Andrew tahu itu adalah pemberian David. Di kantor Abimana, terlihat Pak Herman berusaha menyingkirkan bunga dari pekerjaannya. Pak Herman sengaja menyimpan berkas dari salah satu klien Abimana. Dia mengatakan kepada Abimana bahwa bunga lalai dalam kerjanya. "Begini mantu, si bunga dia tidak membuat laporan dari PT Citra," kata Pak Herman berbohong. Abimana sangat kesal karena dia akan melakukan meeting sebentar lagi. Dan kini proposalnya sudah hilang. Sementara itu, Nayaka sudah sangat merindukan mamanya yang sudah siuman setelah dioperasi. Eyang merasa sedih memikirkan Nayaka karena saat ini Kinanti dalam kondisi lupa ingatan. "Eyang, Mama udah sembuh kan? Nayaka mau menemui Mama di rumah sakit, boleh kan?" kata Nayaka. "Boleh sayang, nanti Eyang kasih tahu ke Papa dan kita berangkat bersama-sama ke rumah sakit," kata Eyang. Di sisi lain, Kinanti masih sulit mengingat kenangan saat bersama Abimana. Bahkan dia berpikir bahwa Abimana membohonginya. "Niat banget sih orang itu buat cincin dan album pernikahan seperti ini," kata Kinanti. Saat itu Nayaka bersama Abimana dan Eyang datang ke kamar rawat Kinanti. Mereka menghampiri Kinanti, dan Nayaka menyapa mamanya.
Mama, Nayaka sangat kangen sama Mama. Mama udah sembuh kan? Kata Nayaka senang. Bukannya senang, Kinanti malah terlihat bingung dan berpikir siapa Nayaka sebenarnya. Ini siapa sih? Kok dia manggil aku Mama? Kata Kinanti bingung.